kepada Mas Andreas Fajar. Mungkin bisa next ke rumusan masalah. Nah, di sini kita memiliki dua rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner pada pembelajaran IPS pada materi ekonomi digital di SMPN 1 Mareng. Dan rumusan masalah yang kedua adalah apa tantangan guru IPS dalam menerapkan pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Mareng. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kita gunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah guru dari SMP Negeri 1 Bareng. Pemilihan informan ini dipilih karena kriteria tersebut sangat baik dalam memenuhi penelitian yang lain. Pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner pada pembelajaran IPS. Sedangkan untuk objek dari penelitian ini adalah fenomena sosial dari manusia yang mengatur di masyarakat karena kesenian wayang kulit. Mohon maaf sebelumnya untuk teknik pengumpulan data kita lakukan secara umum dan dalam beberapa teknik yaitu secara interaktif maupun non interaktif. Kita melakukannya dengan cara wawancara dan juga observasi. Untuk selanjutnya pada pembahasan masalah akan dilanjutkan oleh saya. Next. Pendekatan transdisipliner ini mengacu pada cara menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna. Dalam hal ini, pengajaran ekonomi digital melibatkan siswa untuk tidak hanya memahami teori ekonomi, namun juga mempraktikkannya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Bisa di next. Nah, cross disiplin di sini yaitu fokusnya hanya menggabungkan dua atau lebih ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dalam pembelajaran ekonomi, pendekatan cross disipliner diterapkan dengan mengaitkan pembelajaran ekonomi dengan bisa di next. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu penerapan cross disipliner dan cross disipliner terdapat beberapa tantangan yaitu seperti kesulitan dalam mengintegrasikan disiplin ilmu, yang kedua kurangnya pelatihan dan keterampilan guru, lalu lamanya waktu perencanaan pembelajaran transdisipliner dan cross disipliner, kemudian kurangnya kolaborasi antara guru mata pelajaran. Bisa di next. Tantangan lain
lain dalam penerapan transdisipliner sendiri yaitu minimnya kolaborasi antara guru penerapan dan pendekatan tersebut dalam materi ekonomi digital dilakukan oleh guru IPS tanpa adanya kolaborasi dengan guru lain. Bisa di next. Nah, bisa langsung kesimpulan saja. Kesimpulan sendiri yaitu pendekatan transdisipliner merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pemahaman fenomena, sedangkan pendekatan cross-disipliner adalah pendekatan yang menggunakan satu disiplin ilmu untuk memahami suatu fenomena pada pembelajaran IPS sampai satu barang. Bisa di next. Nah, untuk saran sendiri yaitu perlu ada penguatan kompetensi guru, kemudian membangun kolaborasi antara guru dan dari berbagai mata pelajaran, kemudian memberikan waktu untuk perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah perlunya untuk meningkatkan teknologi dalam pembelajaran IPS. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan bagi teman-teman untuk mengajukan 2 pertanyaan untuk kelompok 2. Bagi kelompok 2 mungkin bisa ditayangkan video observasinya. Oke, Mbak, sebentar. Mungkin ini beberapa dokumentasi dari wawancara yang telah kelompok kami lakukan di SMPN 1 Mareng.
Mungkin itu dari presentasi dari kelompok 2, itu saya kembalikan ke moderator. Baik, dipersilakan kepada teman-teman untuk mengajukan 2 pertanyaan kepada kelompok 2. Bertanya. Dipersilakan, Mbak. Baik, izin bertanya untuk kelompok 2. Pada saat kalian melakukan observasi itu, apakah guru menerapkan berbasis studi kasus atau seperti pengalaman murid dalam sehari-hari? Kan tadi kan di hasil laporan kalian kan dijelaskan bahwa pada saat pembelajaran kalian observasi itu menerapkan materi ekonomi pembayaran digital. Nah, apakah pada saat kalian observasi di sana, apakah guru itu memberikan pemantik kepada siswanya bahwa pembayaran digital ini itu sebenarnya ada di lingkungan sekitar siswa? Atau guru hanya langsung memberikan materi tanpa harus ada pertanyaan pemantik dan lain-lain, atau bagaimana ketika kalian turun ke lapangan? Izin menjawab pertanyaan Mbak Dania. Untuk gurunya sendiri, ketika kami datang untuk mewawancara, beliau sedang menerangkan materi ekonomi digital. Nah, ketika menerangkan materi tersebut, guru tersebut memang sudah memberikan pertanyaan pemantik untuk materi ekonomi digital ini. Mungkin dari pengamatan kami di dalam kelas tersebut, cenderung siswanya itu sehingga kurang memperhatikan ketika guru memberikan pertanyaan pemantik tersebut, sehingga mungkin dari guru tersebut sedikit lebih berusaha dalam menjelaskan materi tersebut untuk dipahami siswa. Mungkin itu dari saya. Ada tanggapan dari Mbak Dania? Tadi ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Nah, untuk itu pada saat itu gimana cara guru mengatasinya? Atau mungkin gurunya menggunakan media pembelajaran yang teknologi, Mas Andreas? Kalau dari pengamatan kami kemarin, gurunya itu memberikan ada game pembelajaran dari media konvensional, Pak. Jadi guru memberi materi ekonomi digital dengan media konvensional seperti mungkin metode, mungkin Mbak Fema ingat metode apa kemarin, seperti main kartu begitu, Pak. Main kartu, dan kartu tersebut diisi ada istilah-istilah dalam ekonomi digital. Mungkin itu.
Bagaimana Mbak Dania? Oh, baik, sudah terima kasih atas jawabannya ya. Di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Fajar Wulan Lestari. Monggo untuk kelompok 2 bisa menjawab. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Fajar. Pertanyaannya adalah hal spesifik apa yang berkaitan dengan pembelajaran IPS yang berhubungan dengan transdisipliner dan cross-disipliner yang menyangkut dengan teknologi yang kalian ambil. Mungkin pada proses pembelajaran IPS di materi ekonomi digital ini kan guru juga menghubungkan teori dengan pengalaman siswa. Contohnya yaitu menerapkan guru meminta siswa untuk menceritakan pengalaman mereka menggunakan sistem pembayaran digital, lalu belanja online, dan juga menarik uang melalui ATM. Nah, aktivitas ini membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dan juga membantu untuk membangun keterampilan siswa dalam terhadap teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Untuk Mbak Fajar Wulan, bagaimana dengan jawabannya? Apakah bisa diterima? Baik, Mbak. Bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil observasi. Untuk selanjutnya